Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesehatan dan keberlangsungan kita semuanya. Seiring dengan kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah penularan virus corona dengan penerapan pembelajaran jarak jauh model daring, ini menjadi tantangan sekaligus persoalan tersendiri bagi pelaku pendidikan baik guru maupun siswa. Kita lihat dan kita dengarkan bagaimana pembelajaran daring dalam perspektif siswa, apa kelebihan, kekurangan, sekaligus harapan mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, aku pengen nanya nih, kesan kalian belajar daring nih gimana? Terus juga bisa nikmatin waktu produktif at me time sendiri. Ya asik aja, tapi ya gitu butuh effort lebih kan buat ngejar pelajaran. Kalau aku sih enak aja, tapi kadang tuh coba teman-teman kalau kan kita harus ikut kita ya, penularan virus corona itu. Kalau aku setuju sih sama teman-teman, tapi susahnya tuh kalau kita sulit sama satu mata tuh bingung mau nanyanya sama siapa. Jadi seenaknya belajar di rumah lebih enak belajar di sekolah. Pembelajaran daring ini pertama itu menyenangkan, kan bisa di rumah terus, nggak perlu ke sekolah, nggak perlu bangun pagi-pagi. Tapi lama-lama tuh membosankan karena saya nggak bisa praktek secara langsung di sekolah, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu dari guru. Juga lebih enakan kalau di sekolah karena pelajarannya tuh bisa cepet nyampai daripada kalau daring. Saya akan berikan kesan-kesan saya selama mengikuti pembelajaran secara daring selama ini. Yang pertama, kendala yang kami hadapi selama mengikuti pembelajaran secara daring ini adalah pertama faktor kuota, kedua adalah faktor jaringan internet, dan yang ketiga adalah faktor HP kita yang sering mengalami lemot ataupun error. Kemudian yang kedua, kelebihan yang kita dapat selama mengikuti pembelajaran secara daring ini adalah
melatih kita untuk bersikap bertanggung jawab, bekerja keras, jujur, dan disiplin tentunya. Kemudian, untuk seluruh Bapak Ibu Guru, terima kasih telah memberikan materi pembelajaran selama ini meskipun melalui media daring. Harapan kami, mudah-mudahan Bapak Ibu Guru dapat memahami kami selama mengikuti pembelajaran daring ini. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu Guru terus memberikan materi-materi pembelajaran yang mudah untuk kita pahami. Menurut saya, kekurangan dari pembelajaran daring adalah yang pertama, kurangnya akses internet. Yang kedua, pemahaman materi lebih susah. Yang ketiga, tidak bisa langsung tatap muka. Harapan saya adalah semoga semua guru dan siswa bisa beradaptasi dengan keadaan pandemi seperti ini dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Kekurangan dari sistem pembelajaran secara daring yaitu 1. KBM kurang maksimal karena terbatasnya waktu. Yang kedua, kendala mengenai sinyal. Yang ketiga, ketika suatu akun yang digunakan untuk pembelajaran bermasalah. Dan yang keempat, kesulitan dalam tanya jawab kepada guru. Kelebihan dari sistem pembelajaran secara daring yaitu 1. Melatih siswa lebih mandiri dalam mengekspor materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, siswa dapat menemukan cara atau metode belajar yang nantinya bisa membuat dirinya lebih paham. Harapan kepada sekolah atau kepada Bapak Ibu Guru yaitu supaya Bapak Ibu Guru memberi variasi dalam penyampaian pembelajaran, dalam penyampaian suatu materi, supaya siswa lebih semangat dalam menanggapi materi yang diberikan. Keuntungan dari daring adalah kita dapat meminimalisir adanya penularan laptop. Dan kekurangan dari daring adalah pembelajaran kurang efisien karena antara guru dan siswa tidak dapat bertemu secara langsung. Kendala yang dialami pada saat daring adalah yang satu, meskipun sekolah sudah memberikan kuota kepada siswa, tapi tidak banyak mahasiswa yang dapat menjangkau sinyal dari kartu tersebut. Harapan saya adalah guru memberikan lebih banyak tenggat tugas kepada siswa. Kelebihan yang pertama adalah lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena kita bisa mempelajari materi tersebut kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang kedua adalah kita bisa belajar dimanapun, di tempat yang kita inginkan, bisa di ruangan tertutup maupun tempat terbuka. Dan yang ketiga adalah kita dapat mengefisien waktu kita dengan kegiatan yang positif. Dampak pembelajaran daring yang pertama adalah mengeluarkan banyak kuota dan terkadang sinyal begitu buruk yang menghambat pembelajaran. Kekurangan yang kedua, pemahaman kita begitu berkurang karena tidak dijelaskan secara langsung materi tersebut. Begitu pula dengan kekurangan yang ketiga, kita akan merasa bosan dengan via daring karena ada beberapa siswa yang tertimpa kebanyakan tugas. Harapan saya kepada Bapak Ibu Guru mengenai pembelajaran daring adalah agar tetap semangat dalam mendidik, mengajar, dan membimbing kami, walaupun dalam sekolah online, dan juga tetap menjelaskan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan, sehingga belajar lebih mudah untuk dipahami. Kendala yang pertama adalah faktor kuota, kedua faktor jaringan internet, dan yang ketiga adalah faktor smartphone yang sering mengalami error dan kendala secara mendadak. Kesan yang kedua adalah tentang kelebihan pelaksanaan sekolah daring. Sekolah daring dapat melatih sikap bertanggung jawab, sikap jujur, dan sikap disiplin para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sekolah daring. Dan untuk yang terakhir kalinya, dan sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih yang amat sangat banyak kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah sabar dan telaten menghadapi para siswa selama pelaksanaan sekolah daring. Kami merasa kebingungan karena aplikasi yang dipakai pembelajaran itu sangat banyak. Saran saya, satu aplikasi untuk semua guru. Misalnya, Google Classroom untuk membagikan tugas dan WhatsApp untuk konsultasi. Dan Zoom atau Google Meet untuk tatap wajah. Lalu terkadang kami juga tidak menerima pembelajaran sepenuhnya. Dan juga untuk siswa-siswa yang rumahnya di luar kota, itu terkendala sinyal saat Google Meet atau Zoom. Dan keuntungannya mungkin lebih aman dan hemat transportasi. Kekurangan pembelajaran daring saat ini terletak pada kendala sinyal, kurangnya interaksi antar siswa, dan terjadinya kecurangan saat ulangan. Kelebihan, siswa merasa lebih santai dan senang, siswa merasa lebih rileks dan tidak tegang, dan siswa juga merasa lebih banyak waktu untuk istirahat. Pembelajaran daring yaitu terkendala sinyal dan juga materi yang disampaikan kurang tepat. Kelebihannya, jika harus diberikan tugas, kita bisa mengerjakannya dengan santai. Dan juga saran untuk Bapak Ibu Guru,
Jika memberikan tugas yang berkaitan dengan video ataupun print, sebaiknya waktu tenggat diberikan lebih dari 1 hari. Kekurangan dari pembelajaran daring menurut saya adalah pembelajaran tidak efektif, materi sulit dipahami, dan sedikit gangguan dengan jaringan. Kelebihan dari pembelajaran daring menurut saya adalah dalam kondisi seperti ini, pembelajaran daring adalah cara yang tepat karena kita dapat membantu masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan dalam kondisi seperti ini, kita mampu belajar walaupun tidak tatap muka secara langsung. Harapan saya ke depannya kepada sekolah adalah agar sekolah mampu memberikan pembelajaran yang terbaik dan disegerakan untuk pembelajaran tatap muka. Siswa cenderung memaksudkan atau mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru. Materi-materi yang disampaikan cenderung siswa masuk kuota atau siswa dipahami. Relasi antar siswa menjadi renggang karena tidak bertemu. Bagi siswa mengenal kepribadian antar guru dan siswa dengan lebih dekat. Banyak kendala-kendala yang menghadiri seperti masalah sinyal atau tagihan data yang habis. Kelebihannya memiliki banyak waktu bergerak, memiliki banyak waktu untuk mengintai, cenderung menghemat biaya pengeluaran sendiri dari hemat waktu, tenaga, dan juga tempat. Bisa menguasai impact. Harapan saya untuk Bapak Ibu guru adalah semoga jika ingin memberi tugas diberi bentuk contoh atau materinya. Kelebihan dari pembelajaran daring adalah 1. Waktu dan tempat lebih efektif. 2. Siswa dapat menguasai teknologi informasi yang terus berkembang. Dan untuk kekurangan dari pembelajaran daring adalah 1. Siswa tidak dapat bersosialisasi secara langsung. 2. Masih banyak materi yang kurang dipahami apabila pembelajaran melalui daring. 3. Tidak sedikit siswa yang masih terkendala oleh sinyal, kuota sehingga mempersulit pembelajaran. Dan harapan saya untuk Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring adalah 1. Sebelum memberikan tugas, diharapkan Bapak Ibu guru memberikan penjelasan terlebih dahulu, baik melalui Google Meet, Zoom, ataupun PPT. Kedua, apabila tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tidak disebut, saya harap tenggat pengumpulan diperpanjang. Kekurangan, kelebihan pembelajaran jarak peran di sini hubungan orang tua dan anaknya semakin dekat. Secara tidak langsung, orang tua harus turun tangan untuk mendidik dan mengawasi anaknya dalam pembelajaran. Siswa dapat leluasa mengatur jadwal belajarnya. Adapun kekurangan pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, dalam pembelajaran jarak jauh dibutuhkan kuota internet dan sinyal yang bagus untuk mengikuti pembelajaran seperti Zoom dan Google Meet. Yang kedua, tidak seimbangnya tugas dan materi yang disampaikan. Ada guru yang hanya menyampaikan materi lewat foto sehingga siswa sulit mengerti materi yang disampaikan. Dan tugas yang terus-menerus diulangi. Siswa harus belajar untuk mengajar materi. Dan mudah memahami lebih dalam materi-materinya. Dan saya berharap semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa beraktivitas dengan normal dan kita bisa mengikuti kegiatan belajar di sekolah seperti biasa, bisa bertemu dengan guru-guru dan teman-teman lainnya. Saya
mendapatkan banyak pengalaman dari selama proses pembelajaran daring. Kekurangan proses selama pembelajaran daring yaitu keterbatasan akses internet, 2. Kurang pemahaman terhadap materi yang dipelajari, 3. Kurangnya pengawasan dalam belajar, 4. Kurangnya interaksi dengan guru. Dan adapun kelebihan selama proses pembelajaran daring: 1. Dapat diakses dengan mudah, 2. Waktu pembelajaran fleksibel, 3. Wawasan yang luas. Harapan saya selama proses pembelajaran daring ini mudah dipahami, dapat dimengerti. Semoga tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang diringankan dan lebih banyak materi yang diberikan, sehingga kita bisa paham sebelum mengerjakan tugas tersebut. Dan saya berharap semoga COVID-19 ini segera berlalu dan kita dapat belajar di sekolah kembali, bisa melihat sekolahan, bisa bertemu dengan guru, teman. Dari menurut saya adalah kita dituntut untuk memegang HP selama pembelajaran sehingga lama-kelamaan akan berdampak buruk bagi kesehatan mata. Yang kedua adalah kendala sinyal atau koneksi. Mungkin beberapa tempat di daerah siswa koneksinya buruk. Dan yang ketiga adalah tentang terjadinya kecurangan ketika ulangan harian karena tidak adanya pengawasan langsung oleh guru. Kelebihan belajar daring adalah tidak perlu datang langsung ke sekolah, mungkin yang rumahnya jauh sehingga tidak ada kendala jarak dalam belajar daring. Yang kedua, lebih bebas, mungkin bisa sambil membantu orang tua dan lain-lain. Harapan selanjutnya untuk belajar daring ini adalah semoga kualitas belajar daring ini bisa ditingkatkan lagi dan tidak perlu banyak-banyak tugas, dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Pertama, boros kuota. Yang kedua, tidak fokus. Dan yang ketiga, hambatan baterai. Dan kelebihan sekolah daring adalah yang pertama hemat, yang kedua kita bisa memilih tempat yang nyaman untuk belajar, dan yang ketiga kita tidak perlu keluar rumah untuk pergi ke sekolah lagi. Kelebihannya adalah pembelajaran ini dilakukan secara di rumah, jadi tidak banyak orang yang terkena COVID-19. Kekurangannya adalah siswa kurang memahami pembelajaran tersebut, karena semakin hari tugas selalu menumpuk dan siswa sering mengeluh karena paket datanya sering habis.